Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring. Nah, hari kemarin kita sudah belajar mengenai gaya magnet, gaya gravitasi, perbedaan kolase, mozaik, dan montase, serta menjelaskan keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi anak-anak ibu jangan cepat bosan ya dengan pembelajaran daring ini. Kita sama-sama berdoa semoga secepatnya kita bisa belajar tatap muka. Nah, kemarin kita sudah belajar aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini ada di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal. Bagi kemakmuran rakyat, barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas punah. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sendal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Lalu ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada juga yang miskin potensi alam. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Lalu yang keempat ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Nah, bagaimana bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Mari simak penjelasan berikut.
Muatan PPKN, sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, kita bahas toleransi dalam keragaman agama. Di Indonesia, masyarakatnya berhak menganut agama yang dipercayanya masing-masing. Nah, agama yang ada di Indonesia itu ada 6, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Sikap toleransi antar umat beragama yang dapat diwujudkan dalam tindakan adalah yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai yang kepercayaan yang dianut. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, antara umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku memiliki ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa memiliki ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkokoh NKRI. Nah, sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwarisi oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya. Caranya dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan kesenangannya. Terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.
Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman tersebut adalah: yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kemudian, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Tapi bukan berarti anti boleh dekat-dekat ya dengan teman lawan jenisnya laki-laki, karena dalam agama kita hal tersebut tidak diperbolehkan. SBDP. Nah, pada semester 1 kita sudah membuat praktek kolase dan mozaik. Insya Allah sekarang kita akan membuat karya montase. Sebelumnya kita memang sudah pernah belajar mengenai montase, tapi belum mempraktekannya. Nah, cara membuat montase itu yang pertama menentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar tersebut dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang sudah kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Lalu yang keenam, jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnai. Nah, untuk montase, anti harus menggunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas, lalu anti tempelkan membentuk komposisi gambar yang baru yang anti inginkan. Jadi misalnya gini, anti mau buat gambar keadaan di desa gitu, atau suasana di desa. Nah, anti harus mencari pegunungan, gambar pegunungan, terus gambar rumah-rumah, terus gambar persawahan. Nah, lalu anti potong-potong, kemudian anti tempelkan pada kertas kosong atau kertas HVS yang sudah anti persiapkan, seperti itu. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Jadi yang bisa kita pelajari hari ini yaitu menambah pengetahuan kita mengenai aktivitas ekonomi baik di bidang pertambangan, perdagangan, jasa, dan lainnya. Dan juga kita sudah mempelajari tentang sikap toleransi, baik toleransi beragama, toleransi dalam menghargai suku dan ras, toleransi dalam menghargai perbedaan gender, dan lainnya. Nah, sekarang kita juga akan membuat praktek montase. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.